Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Perkenalkan, saya Hendra Sudarso MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Baik, rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Izinkan saya selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan menjelaskan sekilas atau selayang pandang tentang program studi pendidikan bahasa Inggris. Akan saya sampaikan disertai dengan slide presentasi atau PowerPoint berikut ini. Oke, di slide pertama ini rekan-rekan mahasiswa bisa memperhatikan di sini. Di sini ada gambar yaitu tagline dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Tagline-nya adalah My English, My Future. Nilai filosofis atau makna dari tagline ini adalah dengan harapan ketika teman-teman mahasiswa setelah bergabung ke dalam Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan mempelajari dengan rajin dan kerja keras ilmu bahasa atau pendidikan bahasa Inggris, maka harapannya semoga nanti masa depannya akan lebih baik, lebih cerah, lebih bermanfaat untuk orang banyak dari sebelum-sebelumnya. Bahkan My English My Future ini bisa ditafsirkan secara bebas ke dalam makna yang lebih positif lainnya bagi masing-masing setiap orang yang membacanya. Program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan yang kebetulan pada saat ini diamanahkan ketua program studinya kepada saya, telah berdiri sekian tahun, yaitu yang pertama didirikan pada tahun 2007. Karena pada saat itu sangat banyak sekali permintaan masyarakat, khususnya Kabupaten Bangkalan, yang membutuhkan guru bahasa Inggris, khususnya. Bahkan ketika para mahasiswanya lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris, tidak hanya berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik di sekolah, tingkat SD, SMP atau SMA, MTS atau MA. Bahkan mereka juga sekarang selain menjadi guru, juga banyak yang sudah menjadi kepala sekolah, bekerja di dunia perbankan, dunia keuangan, dunia jurnalistik, pelayaran, bahkan duduk di jabatan tinggi di pemerintahan Kabupaten Bangkalan sekarang ini. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, apabila kalian bekerja keras, rajin belajar, menuntut ilmu, dan mengembangkan segala keilmuan yang kalian peroleh, insya Allah di bidang manapun kalian berkecimpung, kalian akan sukses. Saat ini, alhamdulillah program studi pendidikan bahasa Inggris terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini berkat kerjasama kolaborasi seluruh dosen-dosen pendidikan bahasa Inggris, seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang aktif, bahkan kerjasama dengan para alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan, khususnya Madura, Jawa Timur, bahkan Indonesia umumnya. Maka dengan sinergi, kolaborasi, kerjasama yang berkesinambungan, alhamdulillah sekarang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi B. Semoga
dengan peningkatan kerjasama, sinergi, kolaborasi, prestasi baik dari dosen maupun mahasiswa. Semoga kedepannya kita terakreditasi lebih baik lagi dari saat ini. Jadi mohon partisipasi aktifnya khususnya dari rekan-rekan mahasiswa untuk selalu berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik selama kalian kuliah di program studi pendidikan bahasa Inggris nanti. Karena nanti akan berkorelasi terhadap peningkatan nilai akreditasi khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris, bahkan di akreditasi perguruan tinggi kita, yaitu STKIP PGRI Bangkalan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Tenaga dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, untuk saat ini alhamdulillah terdapat 11 tenaga dosen dengan kualifikasi akademik S2 dan sedang proses studi S3, baik itu dari kampus perguruan tinggi negeri dan PTS ternama di Indonesia. Semua tenaga dosen telah mendapatkan sertifikat didik profesional atau yang kita kenal dengan nama sertifikasi dosen. Dalam tingkat guru ada yang namanya sertifikasi guru. Dan sertifikasi ini diberikan oleh pemerintah sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing terhadap dosen-dosen yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini sekilas pandang atau selayang pandang tentang beberapa program unggulan yang pernah dan sedang dilakukan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Yang pertama yaitu International Student Exchange. Kerjasama ini kita lakukan dengan berbagai perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada saat ini, pertukaran pelajar yang kita lakukan adalah dalam program Kampus Merdeka, pertukaran mahasiswa merdeka. Kerjasama yang sudah kita jalani saat ini, dan bahkan sedang dijalani, yaitu dengan Universitas Borneo Tarakan, Universitas atau STKIP PGRI Banjarmasin, dan kampus-kampus baik itu PTS maupun PTN yang terdapat di dalam negeri. Untuk di luar negeri, kita pernah melakukan study tour, student exchange dengan perguruan tinggi di beberapa negara di Asia Tenggara, bahkan di Asia, yaitu dengan beberapa kampus di Universitas Thailand, di Universitas Taiwan, dan bahkan program magang kerja dengan salah satu perusahaan atau beberapa perusahaan di negara Jepang. Yang kedua yaitu Hotel Internship atau program magang kerja di hotel. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama dari luaran mata kuliah yang namanya yaitu nama mata kuliahnya adalah EFT, English for Hospitality and Tourism, yang mana nanti luarannya atau kegiatan akhirnya adalah kegiatan magang yang ditentukan dalam beberapa waktu tertentu dengan hotel-hotel yang telah mengadakan kerjasama dengan program studi pendidikan bahasa Inggris khususnya, atau bahkan kampus kita secara umum. Contoh hotel yang pernah melakukan kerjasama dengan kita yaitu Goods Hotel, Hotel Sahid, Darmo Suite Hotel di Surabaya, Shangri-La Hotel. Dan kebetulan semuanya lokasinya ada di Surabaya. Bahkan nanti bisa kita perluas lagi
dengan program pengembangan yang ada. Kerjasamanya bisa dilakukan dengan hotel-hotel baik itu di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Terus yang ketiga yaitu English Camp Program. Nah, sebelum pandemi COVID menyerang, kami mengadakan program unggulan yaitu English Camp Program. Ini adalah bentuk luaran dari mata kuliah yang rekan-rekan mahasiswa ambil di semester pertama. Jadi nanti luarannya kita akan mengadakan English Camp Program dengan catatan lokasi yang dituju aman, baik secara keamanan dan keamanan untuk kesehatan teman-teman. Dikarenakan sekarang pandemi COVID-19, maka pengadaan program ini akan menyesuaikan dengan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di daerah yang akan kita tuju itu zonanya hijau, insya Allah English Camp Program ini akan tetap jalan. Terus yang berikutnya rekan-rekan mahasiswa baru, program unggulan berikutnya adalah TOEFL and TOEIC Training and Test. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa tes English of Proficiency ini sangat dibutuhkan sekali baik dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan. Tes kecakapan bahasa Inggris sering dijadikan sebagai syarat administratif atau syarat uji kelayakan masuk ketika entah itu teman-teman akan melakukan pendaftaran kerja di sebuah perusahaan atau tempat, dan bahkan juga ketika teman-teman ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu S2, S3, melalui jalur beasiswa. Bahkan kadang syarat kelulusan baik itu S1, S2 maupun S3 sekarang ini mewajibkan setiap calon lulusannya untuk melakukan tes TOEFL maupun TOEIC. Kalau di bahasa Arab ada namanya TOEFL. Jadi menyesuaikan dengan bahasa di jurusan masing-masing. Kalau Cina ya ada tes English profisiensinya, kecakapannya sendiri. Kalau di bahasa Indonesia namanya UKBI. Uji Kecakapan Berbahasa Indonesia. Terus yang kelima yaitu teman-teman study tour yang pernah dan mungkin akan kita lakukan, sedang dan akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan catatan tempat yang kita tuju zonanya aman dari pandemi COVID. Yang pernah kami lakukan dan sedang lakukan yaitu study tour ke Yogyakarta, ke Pare, ke Bromo, dan semua study tour ini ada kaitannya dengan mata kuliah yang diampu oleh rekan-rekan mahasiswa, baik itu dari semester pertama sampai semester akhir. Table manner mirip dengan hotel internship, tapi kalau hotel internship ini dilakukan dalam jangka waktu yang tingkat medium atau lama. Kalau table manner ini dilakukan dalam waktu yang pendek. Kadang hitungannya dalam beberapa hari atau bahkan yang paling lama tidak kurang atau tidak lebih dari 1 minggu. Terus yang ketujuh yaitu English Club, English Cycling Club, English Debate Club. Nah, untuk English Club sendiri, program ini diramut atau bahasanya dibina oleh Mr. Evan. Kebetulan beliau alumni luar negeri dan beliau juga bekerja lepas sebagai translator di Surabaya, sebagaimana yang kami ketahui, dan masih banyak bidang-bidang yang beliau geluti. Tapi pengabdian beliau di STKIP Gede Bangkalan yaitu beliau membina English Club yang dapat diikuti oleh mahasiswa bahasa Inggris maupun mahasiswa jurusan non bahasa Inggris yang terdapat di STKIP Gede Bangkalan.
selama mereka ingin mengembangkan speakingnya maupun writingnya, listening ataupun readingnya, mereka bisa bergabung ke dalam English Club yang dibina oleh Mr. Evans bekerja sama dengan Asosiasi Mahasiswa Bahasa Inggris yang kami singkat dengan nama English Students Association atau ESA, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, yang saat ini diketuai oleh gubernur yang bernama Mahrus Soleh dan wakil gubernurnya David Andrian. Terus yang berikutnya, English Cycling Club. Nah, bagi teman-teman yang hobi bersepeda, untuk menjaga kesehatannya di masa pandemi ini, baik itu berkala tiap minggu, atau bahkan tiap hari, atau tiap bulan, maka teman-teman bisa melakukan atau join, bergabung ke dalam English Club yang anggotanya dari dosen-dosen bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris, karyawan STKIP PGRI Bangkalan, bahkan alumni dari STKIP PGRI Bangkalan. Biasanya diadakan setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali atau setiap bulan, tergantung kesepakatan di grup English Cycling Club yang telah dibuat. Dan kadang selain berolahraga dalam komunitas ini, teman-teman yang tergabung dalam klub ini juga melakukan place visiting ke beberapa tempat yang menarik di sekitar Kabupaten Bangkalan. Jadi selain berolahraga, mereka juga berkunjung, refreshing ke beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dan juga dengan niat untuk meningkatkan ekonomi di tempat-tempat yang dikunjungi tersebut. Terus yang berikutnya yaitu English Debate Club. Nah, bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan speaking, menganalisa argumen, menyusun argumentasi, dan mempertajam logikanya, maka teman-teman bisa bergabung dalam English Debate Club yang ada di dalam prodi. Pembinanya yaitu Bapak Hairudin MPD dan Bapak Maulana Yusuf Aditya MPD. Dan pembinaan ini juga bekerjasama dengan English Students Association. Nah, bagi teman-teman yang layak dan bagus kemampuan argumentasi, penyusunan logika, dan speaking bahasa Inggrisnya, maka teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, dapat mengikuti lomba debat tingkat nasional yang diadakan oleh pemerintah, yang namanya yaitu NUDC, National University Debate Competition, di mana pada kompetisi itu dikirim beberapa debater unggulan dari tiap kampus yang ada di dalam negeri ini. Apabila lolos di tingkat Jawa Timur, maka akan bertanding kembali di tingkat nasional. Biasanya pelaksananya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya yang telah disepakati oleh pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini kerjasama luar negeri yang pernah kita lakukan dengan beberapa kampus di luar negeri, yaitu penjelasannya sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu kampus Prince of Songkhla University Thailand, Phuket Ratchabat University Thailand, University of Kaohsiung Taiwan, dan perusahaan Sogo Kosan Company Limited Japan. Untuk dokumentasi video ataupun foto-fotonya bisa teman-teman pantengin di medsos prodi maupun kampus. Nah, lulusan alumni pendidikan bahasa Inggris, seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan khususnya guru,
tapi juga bisa bekerja di perbankan, pelayaran, dinas pemerintah, ASN dan staf DPR, hotel staff, tour guide, and English course, dan lain-lain. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, apabila teman-teman menekuni sesuatu dengan rajin, giat, kerja keras, insya Allah dimanapun teman-teman, rekan-rekan mahasiswa mengabdi, akan sukses dan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa baru di STKIP PGRI Bangkalan, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kami harap teman-teman jangan melupakan jalur masuknya. Karena nanti ini ke belakang sampai ke semester atas akan berkorelasi atau memiliki konsekuensi dengan administrasi yang akan teman lakukan tiap semesternya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Jadi kami harap teman-teman tetap mengingat selalu, bahkan memegang brosur jalur masuk teman-teman di awal ketika mendaftar ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Karena tiap jalur masuk memiliki konsekuensi administratif yang sedikit berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini profil dosen program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, saya sendiri, Hendra Sudarso MPD, dan kebetulan diamanahi saat ini sebagai Ketua Program Studi, biasa dipanggil Bapak Hendra. Mata kuliah yang sering saya ampu ada TOEFL, IELTS, TOEIC. Pendidikan S1 saya sendiri adalah alumni Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Terus untuk jenjang S2, saya melanjutkan pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Saat ini alamat rumah atau alamat domisili saya di Desa Plasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini nomor telepon dan alamat email yang bisa teman-teman hubungi jika ingin bertanya perihal akademik maupun non-akademik. Prestasi yang pernah saya raih, ya karena tidak bisa diketik semuanya, jadi sekilas saja yang saya sampaikan, yaitu prestasi sebagai peraih hibah pendidikan tingkat nasional dari Kemendikbud tahun 2017 dan 2018. Terus yang kedua, peraih nilai istimewa pada uji kemampuan bahasa Indonesia UKBI dari Balai Bahasa Jawa Timur, dan sebagai dosen nasional tersertifikasi. Nah, ini sebagai bukti meskipun saya masuk dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris, ini sebagai bukti bahwa saya tidak melupakan bahasa Indonesia saya sebagai bahasa ibu. Jadi, nilai TOEFL saya baik atau tinggi, tes kecakapan bahasa Indonesia saya juga tinggi. Terus yang berikutnya, di dalam sebuah program studi, selain ada ketua program studi, juga ada sekretaris program studi, yang sekarang amanahnya sedang diemban oleh Ibu Siti Maria Ulfa MPD. Beliau biasanya mengajar mata kuliah speaking, TOEFL, language assessment. Pendidikan beliau mengenyam pendidikan S1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, S2-nya juga di UNESA, dan sekarang S3-nya juga di UNESA. Alamat beliau di Perum Budaha Mentari, Blok D7, 14 Bangkalan. Nomor teleponnya ini. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada keperluan atau ingin butuh komunikasi dengan beliau, bisa menghubungi nomor teleponnya ini. Prestasi beliau juga sangat banyak sekali. Ini beberapa prestasi beliau. Dosen terbaik STKIP PGRI tahun 2016, peraih hibah
peraih beasiswa bantuan program studi pasca sarjana doktor, pengajar tingkat kepala sekolah tingkat nasional, dan juga dosen nasional tersertifikasi. Berikutnya ada Ibu Tera Athena MPD. Saat ini juga beliau sebagai Kepala BAAK STKIP PGRI Bangkalan. Mata kuliah yang sering diampu, listening, writing. Pendidikan S1-nya ditempuh di UNMUH Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Prestasi beliau, peraih hibah penelitian tingkat nasional, penulis kamus bahasa Inggris Madura, dosen nasional tersertifikasi, dan lain-lain. Berikutnya Bapak Arfian Ridwan MPD. Mata kuliah yang sering diampu, TOEFL Preparation, Academic Writing, Educational Research. S1-nya beliau tempuh di Universitas Negeri Surabaya, S2-nya ditempuh di Universitas Islam Malang. Prestasi beliau sama atau mirip dengan sebelumnya, peraih hibah, terus pendiri di English Academy Bangkalan, sebuah lembaga pelatihan bahasa Inggris atau English Course, penghargaan dosen terbaik STKIP PGRI Bangkalan tahun 2017, TOEFL Trainer tingkat nasional, dan dosen nasional tersertifikasi, dan lain-lain. Masih banyak lagi prestasi. Cuman tidak bisa kami sampaikan, jabarkan di kesempatan yang singkat ini. Terus berikutnya yaitu Ibu Iin Rahmawati, M.Hum. Beliau sekarang juga mengemban amanah sebagai staf HKI. Mata kuliah yang sering diampu, CCU atau Cross Cultural Understanding, English for Tourism, Sociolinguistics, Translation. Pendidikan S1-nya beliau tempuh di Sastra Inggris, Universitas Erlangga Surabaya. S2-nya beliau tempuh di jurusan Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Erlangga. Prestasi beliau, pemenang sayembara menulis nasional di UINSKA Riau 2020, penulis buku traveling yang diterbitkan secara nasional, penulis artikel Travelers Motivations to Travel Abroad during COVID-19 Outbreak yang berkolaborasi dengan Nanyang Technological University Singapore, dosen nasional tersertifikasi, dan masih banyak lagi prestasi beliau. Jadi saya singkat dan lain-lain. Berikutnya yaitu Bapak Muhammad Hafidz MPD. Mata kuliah yang sering diampu, Writing, Structure, Reading Comprehension. S1-nya beliau tempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya, S2-nya di Universitas Islam Malang, dan sekarang sedang ongoing S3-nya di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Prestasi beliau juga sangat banyak. Sekelumit aja di sini yaitu sebagai penerima himah dosen pemula tahun akademik 2017, sebagai 100 penulis puisi terbaik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pemerhati bahasa, dosen nasional tersertifikasi, dan lain-lain. Berikutnya yaitu Bapak Maulana Yusuf Aditya MPD. Beliau sekarang ini juga selaku Kepala Unit Humas Penerimaan Mahasiswa Baru atau KUH-PMB. Mata kuliah yang sering diampu, Speaking, Pronunciation Practice. Satunya ditempuh di Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Beliau juga alumni sama seperti saya. Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 11 Maret Surakarta. S2-nya beliau tempuh di sana. Prestasi beliau, Koordinator Student Exchange atau pertukaran mahasiswa yang pernah kita lakukan di Thailand, pelatih atau trainer NUDC atau English Debate tahun 2015 dan sampai quarter finals. Beliau juga masih pembina sampai sekarang, dosen nasional tersertifikasi, dan lain-lain. Berikutnya yaitu Ibu Mariatul Kiptiah MPD. Beliau juga sekarang selaku Kabak Kepegawaian di STKIP PGRI Bangkalan. Mata kuliah yang beliau sering ampu, Intro to Literature, Structure, Educational Action Research. S1-nya di Universitas Islam Malang, S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Prestasi beliau, peraih hibah,
penulis Kamus Bahasa Inggris Madura, dosen nasional tersertifikasi, dan lain-lain. Berikutnya yaitu Bapak Muhammad Kurdi Wijaya MPD. Beliau sering mengampu mata kuliah English for Specific Purposes atau disingkat ISP. Pendidikan beliau S1 pendidikan bahasa Inggrisnya di Universitas Islam Malang, S2-nya juga di Universitas Islam Malang. Prestasi beliau penulis artikel ilmiah tingkat nasional dan lain-lain. Berikutnya yaitu Bapak Muhammad Arif Wahyudi MPD. Beliau juga sekarang selaku Kabag Organisasi di Unit Kemahasiswaan STKIP PGRI Bangkalan. Dosen atau mata kuliah yang sering beliau ampu yaitu dosen mata kuliah Pre-Intermediate Reading, Post-Intermediate Reading. S1-nya beliau tempuh di UNMUH Malang atau Universitas Muhammadiyah Malang, S2-nya di Universitas Islam Malang. Prestasi beliau, sekelumit prestasi beliau yaitu penulis artikel ilmiah tingkat nasional, Ketua Pelaksana Orientasi Mahasiswa Baru Keguruan dari tahun 2020 sampai sekarang. Yang berikutnya yaitu Bapak Hairudin MPD. Beliau juga selaku Kabag Pusat Karir, Minat dan Bakat di Unit Kemahasiswaan STKIP PGRI Bangkalan. Mata kuliah yang sering beliau ampu yaitu English Phonetics, Intro to Linguistics, Psycholinguistics, dan lain-lain. S1-nya beliau tempuh di STKIP PGRI Bangkalan. Jadi beliau juga selain dosen juga alumni seperti saya. S2-nya beliau tempuh di Pendidikan Bahasa Inggris UNS Surakarta atau Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Solo. Prestasi beliau penerima hibah Pusat Karir Ristek Dikti 2019, penerima hibah Abdi Mas Ristek Dikti, dosen nasional tersertifikasi, dan lain-lain. Oke, begitu sekelumit atau seleng pandang perkenalan dari kami tentang dosen-dosen prodi pendidikan bahasa Inggris, program-program unggulan dan kerjasama yang pernah kami lakukan di program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Semoga setelah bergabung dengan program studi pendidikan STKIP PGRI Bangkalan, teman-teman rekan-rekan mahasiswa dapat menciptakan prestasi-prestasi yang membanggakan, entah itu bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, ataupun prodi dan kampus, sehingga nanti dapat menginspirasi dan memberikan manfaat yang banyak untuk orang-orang di sekitarnya, khususnya Madura dan secara umum di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang di program studi pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.